Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tipe data, variabel, dan operator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Raihan Suyuti, bisa dipanggil Raihan. NIM saya 2411698. Program studi saya S1 Informatika. Asal saya dari Yogyakarta. Oke, selanjutnya tipe data adalah jenis data yang digunakan dalam program untuk menentukan bentuk nilai yang bisa disimpan di variabel, misalnya angka, teks, atau logika. Contohnya ada integer untuk bilangan bulat, float, bilangan pecahan seperti 2,5, 2,5. Kemudian ada char untuk karakter tunggal, jadi dia itu abjad atau karakter atau ini yang tunggal satu-satu gitu kan. Kemudian ada string itu untuk teks, kemudian ada boolean itu benar atau salah ya, true or false. Dan selanjutnya ini untuk lebih lengkapnya ya, tipe datanya char itu untuk abjad atau karakter untuk bilangan atau untuk bilangan bulat kecil. Kemudian ada short integer, ada integer, ada long integer, boolean, float, double, long double, feature underscore t. Oke, selanjutnya variabel adalah nama tempat untuk menyimpan data dalam program yang nilainya bisa berubah. Nama variabel bebas, tapi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu tidak boleh ada spasinya. Jadi untuk membuat nama variabel itu kita tidak boleh ada spasinya ya. Karena nanti menyebabkan error. Jadi kita solusinya bisa menggunakan underscore atau kita bisa sambung, tapi kita bisa bedain nanti diberi huruf kapital awalnya gitu. Jadi misal umur Raihan digabungkan itu disambung, tapi nanti R-nya kapital, umur Raihan R-nya itu kapital. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengandung operator aritmatik. Jadi tidak boleh mengandung operator aritmatik itu seperti nanti ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tidak boleh diawali dengan angka. Oke, yang keempat, tidak boleh merupakan reserve word dalam bahasa pemrograman. Jadi reserve word itu seperti kata-kata yang sudah ada di program itu. Jadi misal if, else if, kemudian ada string, pokoknya masih banyak lagi reserve word yang ada di program itu yang tidak bisa dijadikan untuk nama variabel. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu ada mencerminkan data yang akan disimpan. Jadi kita kalau mau ngasih nama variabel itu kita harus samain sama datanya. Jadi misalnya datanya 20, misalnya umur 20 gitu, nama variabel kalian harus sesuai. Misal umur Raihan sama dengan 20, datanya 20 kan, nama variabelnya umur Raihan, jadi jelas gitu. Oke, selanjutnya operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi pada data atau variabel. Pada dasarnya ada 3 jenis operator dalam pemrograman C++. Yang pertama itu operator unary, hanya bekerja pada satu nilai atau variabel. Kemudian ada operator binary, menentukan 2 nilai atau variabel. Kemudian yang terakhir itu ada operator ternary, operator khusus dipakai untuk kondisi singkat. Oke, kita akan bahas satu-satu dulu ya. Operator binary dulu. Oke, selanjutnya ada operator unary adalah operator yang hanya melibatkan satu operan. Adapun yang termasuk dalam kategori operator unary ini adalah seperti berikut. Jadi ini kategorinya ya, operatornya ada plus, plus itu untuk membuat nilainya positif. Ada contoh penggunaannya juga ya, ini plus 10, kemudian ada min, membuat nilai negatif, min 10, kemudian ada plus, plus itu increment, menambahkan nilai 1. Kemudian kebalikannya, min itu decrement mengurangi nilai 1.
Oke, selanjutnya ada operator binary adalah operator yang digunakan dalam operasi yang melibatkan dua operan. Ini ada jenis-jenisnya ya, ada 5 jenis. Yang pertama itu operator aritmatika, yang kedua itu operator penugasan, yang ketiga operator pembanding, yang keempat operator logika, dan yang kelima itu operator bitwise. Oke, operator aritmatika merupakan operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Jadi tadi untuk nama variabel itu tidak boleh ada operator aritmatika itu ini ya guys. Jadi ada plus, minus, kali, bagi, dan modulus atau sisa bagi. Kemudian plus itu penjumlahan, min itu pengurangan, bintang ini perkalian, slash itu pembagian, dan operator persen ini adalah sisa bagi. Kemudian ini ada contohnya. Ada contohnya 2 tambah 3, 5. Ya, 3 kurang 2, 1. 2 kali 3, 6. 10 dibagi 3, 3,333. Dan sisa bagi 10 bagi 3 itu 1. Oke, ini ada contoh kode programnya ya di bahasa C++. Jadi ini ada tipe data integer, kemudian ada variabel A yang isinya itu datanya 7 dan B datanya itu 5. Kemudian outputnya outputnya itu hasil A tambah B sama dengan ini hasilnya ya. Jadi ini langsung hasilnya di sini. Jadi 7 tambah 5 12. Nanti langsung keluar output hasilnya 12 di pada programnya kalau pas kita ngerun. Kemudian selanjutnya itu juga sama ya. Jadi nanti untuk pengurangan ini hasilnya berapa, sini berapa, seperti itu. Oke, selanjutnya ada operator penugasan, merupakan operator yang digunakan untuk memberi atau memperbarui nilai variabel. Jadi di sini ada operator sama dengan, itu nama operatornya pengisian nilai. Ini ada contohnya, kemudian ada penjelasannya, sama dengan B sama ya. Kemudian ini ada plus sama dengan, itu nama operatornya pengisian dan penjumlahan. Contohnya seperti ini. A plus sama dengan B. Jadi yang kiri itu variabel yang menerima nilai. Jadi hasilnya itu yang A ini. Ya kan? Soalnya dia sebelah kiri. Kemudian A sama dengan A tambah B. Jadi nanti ada contohnya. Nanti ada contohnya di kode program. Kemudian yang selanjutnya ini ada kesalahan ya. Ini seharusnya minus sama dengan seperti ini. Pengisian dan pengurangan. A sama dengan A kurangi B. Sama ya, ini cuma tinggal beda penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Sama. So, operator aritmatikanya gitu, plus, minus, kali, bagi, kemudian tinggal dikasih sama dengan aja. Nanti hasilnya penjelasannya kayak gini. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini ada tipe data integer, variabel A datanya 5, variabel B datanya 10. Dan ini hasilnya ya, B plus sama dengan A. Nah, ini sama aja, B sama dengan B tambah A. Jadi yang kiri itu yang variabel yang menerima nilai, yang B ini. Kalau tadi kan A ya sebenarnya. Jadi ini ada output, hasil B plus sama dengan A adalah B. Kenapa B? Karena B yang variabel yang menerima nilainya, hasilnya. Jadi kayak ini kan B kan hasilnya ya. Seperti itu. Kemudian ini ada A sama dengan 5 ya. B sama dengan 10. Ini sama ya dengan yang tadi. B min plus A itu sama aja. B sama dengan B min A. Kemudian ada outputnya hasil B min sama dengan A adalah B. Selanjutnya juga seperti itu, cuma beda di perkalian, kalau ini pembagian, kalau ini modulus atau sisa bagi. Oke, seperti itu kalau di kode programnya. Oke, selanjutnya ada operator pembanding, adalah operator untuk membandingkan dua nilai. Nilai yang dihasilkan dari operasi pembanding akan berupa nilai logika.
true atau false. True itu 1, false itu 0 ya. Kemudian di sini ada tabelnya, operator sama dengan ini artinya sama dengan X sama dengan Y. Kemudian ini tanda seru sama dengan ini artinya tidak sama dengan ya, jadi X tidak sama dengan Y. Kemudian di sini ada lebih kecil dari, berarti di sini nanti X lebih kecil dari Y. Kemudian di sini lebih besar dari, di sini ada X lebih besar dari Y. Kemudian di sini ada lebih kecil dari dan sama dengan. Jadi nanti artinya lebih kecil dari atau sama dengan ya. Jadi X lebih kecil sama dengan Y. Jadi kalau sama itu true, kalau lebih besar Y nanti true. Tuh. Kemudian di sini ada lebih besar dari atau sama dengan. Jadi X lebih besar sama dengan Y. Oke, di sini ada contoh kode programnya. Di sini menggunakan tipe data integer, variabel A, datanya 4, variabel B, datanya 3, menggunakan tipe data boolean ya, variabelnya hasil ini, namanya hasil. Oke, kita langsung saja. Hasil sama dengan A lebih besar dari B, berarti A itu 4, B itu 3 ya, jadi di sini. Berarti 4 lebih besar dari 3. True ya, nanti hasilnya ini true. Kemudian selanjutnya ada, kita langsung saja, 4 lebih kecil dari 3. Hasilnya nanti false. Kemudian di sini ada 4 lebih besar sama dengan B, itu hasilnya true karena 4 lebih besar. Dan ini sama dengan ini untuk yang datanya nanti sama ya. Misalnya nanti A-nya ini 4, B-nya ini 4, hasilnya akan true. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada A lebih kecil sama dengan B, false ya, karena 4 lebih besar sama dengan B ya, karena 4 lebih besar, jadi false. Kemudian selanjutnya ada A sama dengan B, itu artinya A sama dengan B ya, karena ini 4 sama dengan 3, berarti hasilnya false, nggak sama nilainya. Kemudian di sini ada A tidak sama dengan B, berarti 4 tidak sama dengan B. True ya, true karena benar 4 sama 3 itu tidak sama. Jadi di sini nanti hasilnya true. Oke, selanjutnya operator logika adalah operator yang menghubungkan dua atau lebih kondisi. Hasil akhirnya selalu benar atau salah. Kemudian ada AND dan OR termasuk binary ya, karena butuh dua kondisi. Sedangkan NOT atau negasi tanda seru ini adalah unary karena hanya membalik satu kondisi. Di sini ada tabelnya ya. Jadi logo ini AND X dan Y, kemudian di sini ada OR atau X atau Y, kemudian di sini ada tanda seru ini NOT atau negasi ya. Jadi membalik nilai X ini. Oke, ini ada contoh kode programnya. Di sini ada tipe data integer, variabel A datanya 1 yang artinya true, tipe data integer, variabelnya B, datanya 0 yang artinya false. Kemudian ada tipe data boolean, variabelnya hasil. Kemudian di sini ada output yang menampilkan A sama dengan 1, B sama dengan 0. Kemudian di sini ada operasi logikanya, hasil sama dengan A dan B. A itu 1, B itu 0. 1 dan 0 hasilnya true atau false. Oke, karena logika N ini kita untuk biar hasilnya true itu harus dua-duanya true ya. Jadi harus 1 dan 1 berarti kan. Berarti karena ini 1 dan 0, berarti ini hasilnya false. Kemudian untuk logika OR atau A atau B, berarti kan ini 1 atau 0, true or false. Berarti kalau di OR ini logikanya kita hanya membutuhkan
salah satunya true saja agar hasilnya true. Jadi kayak 1 atau 0 ini hasilnya true. Kalau misalnya 0 atau 0 ya hasilnya false, seperti itu. Kemudian untuk di logika NOT ini kita hanya membalik hasilnya ya. Jadi misalnya A kan tadi 1 ya, true ya. Jadi kalau kita beri negasi atau NOT ini nanti jadi false. Yang awalnya A-nya ini true, dikasih NOT ini jadi nanti hasilnya false. Oke, selanjutnya operator bitwise adalah operator yang bekerja pada level bit atau biner, yaitu memproses setiap bit dari operand. Operator ini termasuk operator binary karena umumnya membutuhkan 2 operand, kecuali untuk tanda yang ini termasuknya operator unary karena dia hanya membutuhkan satu operan, satu nilai aja, sama seperti yang tadi ya, negasi atau not itu sama. Oke, di sini ada tanda dan itu untuk bitwise-nya n, kemudian di sini ada bitwise or ya, x dan y, x atau y, kemudian di sini ada bitwise complement itu sama ya seperti tadi, negasi, kembali aja, dan di sini ada bitwise sort, kemudian ada geser kanan, geser kiri. Oke, di sini ada contoh pada programnya ya. Jadi di sini ada tipe data integer, variabelnya A, datanya 6, variabel B, datanya 3. Kemudian ada variabel hasil. Di sini kita operasi yang bitwise n dulu ya. Bitwise n itu hasil sama dengan A dan B. Berarti 6 dan 3. Kita lihat dulu. Karena operator bitwise ini bit ya, biner ya. Jadi 6 itu binernya 0110, kemudian 3 itu binernya 0011. Oke, karena n bitwise n, jadi di sini kita ada pakai logika n juga. Jadi di sini ada, ingat ya, 1 itu true, 0 itu false. Jadi di sini 0 0 berarti false. Hasilnya false. Kemudian di sini ada 1 dan 0. Berarti hasilnya false. Di sini ada 1 dan 1. Hasilnya true. Dan di sini ada 0 dan 1. Hasilnya false. Kemudian dari hasil biner ini 0010 itu angkanya 2. Berarti hasil dari A dan B kita menggunakan operasi bitwise, hasilnya itu tadi 2. Oke, selanjutnya kita akan ke operasi bitwise or ya. Jadi kita langsung saja ke sini. 6 tadi binernya 0110, 3 binernya 0011. Ini ada logika or-nya ya. True, 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 false, true, false, true, true, false, false, false. Jadi kalau di logika or kita hanya membutuhkan salah satunya itu true untuk hasilnya true ya. Kalau false sama ya false nanti hasilnya. Di sini false atau false, false. True atau false, true. True atau true, true. False atau true, true. Kemudian hasilnya ini binernya 0111. Yang hasilnya itu pilihan bulannya itu 7. Jadi hasil di A atau B ini, 6 atau 3 ini hasilnya 7. Oke, kita lanjut ke operasi selanjutnya. Itu ada bitwise sort. Di sini ada logikanya ya. True, true, false, true, false, true,
false, true, true, false, false, false. Oke, jadi di sini binernya 6 itu 0110, binernya 3 itu 0011. Jadi di bitwise store ini kita yang berbeda itu nanti hasilnya true. Jadi ini true false hasilnya true, false true hasilnya true. Kalau yang sama true true itu hasilnya false. Kalau yang false false ini kan sama hasilnya false. Jadi di sini false false hasilnya false. Ini beda ya, true false true. Karena ini sama true true hasilnya false. Ini beda, ini false ini true hasilnya true. Jadi hasilnya binernya itu 0101 sama dengan 5. Jadi hasil dari operasi bitwise store ini adalah 5. Oke, jadi di bitwise not ini kita hanya membutuhkan satu saja ya, satu nilai, karena bitwise not ini termasuk unary seperti itu. Jadi di sini ada 6 karena tadi yang dipakai A ya, A itu 6. 6 ini binernya 0110. Jadi pas kita kasih tanda negasi ini, saya sebutnya negasi aja ya, karena sama-sama dibalik. Jadi binernya yang dibalik. Jadi binernya 0110, di sini yang awalnya false jadi true, di sini true jadi false, di sini true jadi false, ini false jadi true. Nah, jadi negasi 6 ini binernya 1001 yang itu sama dengan min 7. Nah, di sini sudah ada ya. Ini 1007 min 7. Di sini sudah ada angka. Jadi hasilnya dari bitwise not ini hasilnya min 7. Selanjutnya di sini ada operasi left shift ya, bergeser kiri. Hasil sama dengan A left shift 1 ini. Berarti gampangnya aja kita kalau geser ke kiri itu biner yang geser itu kita tinggal kali 2 aja. Jadi di sini A ini 6 kan. Geser ke kirinya 1. Berarti kita hanya menggeser biner kitnya itu kiri 1 kali. Dan untuk mudahnya kita bisa kalikan 2 aja untuk yang left shift. Jadi A 6 ini kita kalikan 2 untuk left shift. Jadi hasilnya 12. Kalau misalnya di sini bukan 1 tapi 2, berarti kita kalikan 2 lagi. Jadi misalnya 6 kali 2 12 kan, dikali 2 lagi jadi 24. Seperti itu. Jadi seperti nanti 2 pangkat n. Jadi 2 pangkat 2 itu nanti kan 4, berarti nanti 6 kali 4. Nanti 24 di sini hasilnya seperti itu. Kemudian kalau untuk right shift di sini 6 geser ke kanan kan. Tinggal kita bagi 2 aja. Berarti ini kita bagi 2 sekali. Kita bagi 2 sekali. Berarti 6 hasilnya ini 3. Kalau ini 2, berarti kita bagi 2. Kita habis bagi 2, kita bagi 2 lagi. Seperti itu. Oke, untuk yang terakhir ada operator ternary, adalah operator khusus yang digunakan untuk membuat keputusan singkat dengan 3 operan. Di sini ada contoh pada programnya. Tipe data menggunakan tipe data integer, variabel A, datanya 4. Di sini menampilkan nilai A-nya ya, nilai A-nya adalah 4. Kemudian di sini ada operasi ternary-nya, string hasil sama dengan A lebih besar dari 1, tanda tanya, ini benar apa salah. Jadi di sini kita akan output A lebih besar 1 adalah benar atau salah. Di sini kita lihat A-nya itu 4, kemudian 4 lebih besar dari 1, itu benar. Berarti nanti hasilnya benar. Jika kondisinya di sini benar, ya nanti kita akan menunjukkan hasilnya ini benar. Kalau misalnya contohnya di sini 4 lebih besar dari 5, berarti kan salah ya. Nanti di sini keluar hasilnya salah. Seperti itu.
Oke, kesimpulannya, tipe data, variabel, dan operator adalah dasar dari pemrograman. Tipe data menentukan bentuk nilai yang dapat digunakan, variabel berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, sedangkan operator digunakan untuk melakukan berbagai operasi pada data. Dengan memahami ketiganya, kita dapat menulis program sederhana yang mampu mengolah informasi sesuai kebutuhan kita semua. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.